Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan ya Bu untuk bisa berkumpul bersama kembali, bertemu kembali di pertemuan kelompok kita di FDS kita kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang, di sini ibu-ibu bisa baca ya Bu ya, pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Ya, waktu minggu lalu kita membahas tentang menabung dan merencanakan hutang dengan hati-hati. Jadi untuk hari ini kita akan lanjut ke sesi 7, yaitu mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Jadi ini ada film pertama yang ibu-ibu silakan bisa tonton. Nanti kita diskusi apa yang masalah yang terjadi pada usaha di dalam film ini. Boleh kita nonton dulu ya. Karena Ika sudah sekolah di PAUD, Ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan masih banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA, dan Ika di TK. Padahal bantuan tinggal setahun lagi, Ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berhutang pada petambak kalau tidak bisa bayar ikan yang sudah saya beli. Selesai film pertama. Jadi apa masalah yang terjadi pada usaha Ibu Lili? Boleh salah satu ibu bisa menjawab? Ya, boleh silakan. Ibu Lili terlalu banyak mengambil untuk ikannya untuk dijual kembali. Seharusnya dia berangsur-angsur menjualnya. Jadi diperkirakan berapa yang bakal laku, itulah yang akan diambil, tidak melebihi daripada target penjualan. Terima kasih kepada Ibu telah mengutarakan pendapatnya. Jadi usaha atau masalah yang terjadi di usaha Ibu Lili ini adalah atau pesan pada film Ibu kali ini, suatu ide usaha itu tidak bisa dilakukan atau dilaksanakan begitu saja. Jadi harus dipikirkan lebih matang, harus dipersiapkan lebih matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya benar-benar mendatangkan untung, bukannya buntung. Gitu. Jadi mari kita bantu Ibu Lili mengembangkan ide usaha ikannya. Ibu bisa dibuka flipchart yang saya berikan yang ini, ya boleh kita baca. Untuk mengembangkan usaha harus memikirkan beberapa hal. Flipchartnya untuk menentukan ide usaha bisa dibaca di depan Ibu yang tidak memegang flipchart, ya bisa dibaca di atas. Usaha yang dilakukan. Usaha apakah yang akan dilakukan? Ibu Lili akan berjualan ikan segar.
Siapakah target pembelinya? Ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Bagaimanakah untung yang didapat nanti? Ikan dibeli dari petambak di pagi hari, kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Penyebab usaha kegagalan Ibu Lili tadi. Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya sering tidak laku. Jadi itu inti masalah kegagalan usaha dari Ibu Lili. Jadi di sini kita akan ulas sedikit bagaimana mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Yang pertama, mendukung usaha itu harus ada kekuatan. Jadi kekuatan, apa saja kelebihan usaha kita dibanding usaha lain yang sejenis. Jadi kita harus pikirkan kekuatannya, apa kelebihan usaha kita dibanding dengan usaha yang lain. Salah satunya yaitu memiliki keterampilan memasak ikan balado dan rasanya lebih lezat dibandingkan masakan ibu-ibu lainnya. Itu kelebihannya. Yang kedua, pendukung usaha yaitu peluang. Kita harus mencari peluang. Apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif. Jadi kita pikirkan peluangnya. Biasanya ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang, tetapi belum banyak penjual ikan matang di pasar, berarti belum banyak saingan. Yang kedua, harga jual ikan balado bisa murah karena ikan mentah dibeli sore hari, karena harganya lebih murah. Biasanya kan kalau di pasar, kalau sudah sore itu penjual ikan pasti menjual ikan lebih murah karena untuk menghabiskan stok ikan yang di hari itu. Yaitu yang kedua, menghambat usaha. Menghambat usaha yaitu yang pertama ada ancaman dan kelemahan. Ancamannya apa? Apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif. Salah satunya ketersediaan ikan terbatas karena terserang jamur ataupun bakteri, dan harga ikan naik selama ketersediaan terbatas. Kelemahan dari usaha yaitu apa saja kekurangan usaha kita dibanding usaha yang lain, yaitu makanannya itu saja, tidak bervariasi. Jadi ini isi flipchart yang untuk mengembangkan untuk menentukan ide usaha dan mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Kita lanjut yang kedua. Film tadi udah ya Bu ya? Udah. Kita lanjut yang kedua, yaitu merencanakan keuangan usaha. Jadi kita sebelum memulai usaha kita harus merencanakan secara matang, yaitu kita mulai dari modal dulu, keuangan, modal usaha. Jadi kita perlu hati-hati mengamati keluar masuknya modal usaha. Jadi di sini bisa kita lihat di flipchart yang di sebaliknya ya Bu. Di sebaliknya yaitu anggaran usaha. Anggaran ada Ibu. Kalau tidak ada boleh kita lihat yang di depan. Anggaran usaha per minggu. Jadi ini ada sedikit menghitung. Pasti ibu-ibu lebih cermat, lebih gercep untuk menghitung. Karena ibu-ibu bendahara dalam. Oke Bu, jadi kita lanjut dengan merencanakan keuangan usaha. Yang perlu adalah untuk memulai usaha yaitu modal, baik dalam uang maupun barang. Jadi pada dasarnya modal usaha itu bisa didapat dari diri sendiri atau kita pribadi, modal pribadi. Yang kedua bisa dalam bentuk bantuan dari orang lain, bisa itu saudara ataupun tetangga. Yang ketiga yaitu orang lain, yaitu dalam bentuk pinjaman. Untuk menggunakan pinjaman sebagai modal usaha itu memiliki resiko lebih besar dibanding menggunakan modal dari diri sendiri, karena
Kalau tidak bisa dibayar, misalnya rugi usahanya, kita akan terjerat yang namanya hutang. Jadi kita rencanakan dengan matang sebelum memutuskan untuk meminjam uang untuk modal usaha. Jadi ada beberapa informasi penting yang akan saya sampaikan, yaitu modal untuk memulai dan mengembangkan usaha mikro ataupun mikro dan kecil umumnya bisa didapat dari yang pertama tabungan atau aset pribadi. Contohnya warisan kebun dan ternak. Yang kedua yaitu pinjaman bank dalam bentuk kredit modal usaha atau KUR. Persyaratan umum untuk mendapat pinjaman tersebut adalah yang telah memiliki atau sudah memiliki atau baru memulai usaha. Yang ketiga adalah program pembangunan dan pemberdayaan dari pemerintah. Biasanya itu dari lurah, WED, usaha ekonomi desa. Itu biasanya ada pinjaman. Yang ketiga, lalu salah satu bantuan usaha yang disediakan pemerintah yaitu KUBE, kelompok usaha bersama. Untuk mendapatkan bantuan tersebut kita harus mengumpulkan 10 orang untuk memulai usaha tersebut ya Bu, dengan kategori yang ditentukan, harus membentuk kelompok dan menentukan satu jenis usaha yang akan dilakukan bersama-sama. Setiap kelompok membuat rencana usaha untuk diajukan dan diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten, lalu akan diverifikasi ulang dan diseleksi oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial Provinsi. Jadi coba kita ulas sedikit untuk anggaran usaha per minggu. Bisa jelas Ibu, bisa nampak? Bisa. Ya, Minggu ini pertama, untuk kan, minggu kedua. Iya, minggu pertama modal awalnya uang masuk itu 100.000. Untuk uang penjualan itu per 6 hari, hasil penjualan 6 hari dikali 18 ekor itu ikan yang laku. Ikan yang laku dikali Rp5.000 itu per ekor. Jadi 540.000. Jadi yang di bawah itu adalah peralatan-peralatan, bahan baku dan lain-lain yang harus dikurangi. Jadi total bisa kita lihat di sini peralatannya panci kecil itu 30.000, lap bersih 2.000, bahan baku ikan 30 kilo dikali 10.000 yaitu 300.000. Bumbu untuk masak 120.000 dan gas 15.000. Yang lainnya itu pengembalian pinjaman yang kita bahas pertama tadi, pinjam untuk modal awal yaitu 100.000. Jadi totalnya ada 640.000 uang yang masuk dari hasil penjualan. Nah, jadi kita potong semuanya, total uang yang keluar 567.000. Jadi hasil dapat uang bersih itu cuma 73.000. Gitu. Makanya kita harus menganggarkan, harus merencanakan usaha dengan matang-matang. Lanjut ke minggu kedua, ini bisa dibaca untuk semuanya. Uang yang masuk itu 540.000, kan pertama 640, jadi minggu kedua jadi 540 karena modal awal sudah dibayar 100.000. Jadi uang yang keluar 420 dikurang dengan uang yang masuk 540, jadi untuk minggu kedua yaitu 120.000. Jadi untuk rencana pemasaran, pastikan barang dagangan itu bermutu baik, jenis barang yang akan dijual, kualitas barang yang akan dicari pelanggan, kualitas barang yang umumnya dijual. Kualitas barang yang akan dijual adalah sesuai yang dicari pelanggan, lebih baik dibanding kualitas yang umumnya dijual. Jadi bisa kita bandingkan dulu. Berikan harga murah dan bersaing. Murah tapi bukan murahan ya Bu, murahan tapi yang berkualitas.
biaya membeli bahan baku dan mengolahnya, harga jual barang sejenis umumnya, harga jual yang nantinya bisa memberikan untung dan bisa bersaing. Cari lokasi berjualan yang strategis, itu penting. Iya. Lokasi penjualannya yang mudah dijangkau. Kalau memang jualannya berjualan jajanan-jajanan anak-anak, cari yang memang banyak anak-anak di sekitar. Biaya transportasi ke tempat penjualan tidak memberatkan, banyak calon pelanggan yang di tempat penjualan, dan tempat penjualannya cukup bersih dan higienis. Lalu yang terakhir, promosikan barang dagangan setiap saat. Jadi yang namanya usaha itu tidak perlu gengsi ya Bu. Kita harus selalu mempromosikan barang-barang dagangan kita dengan cara menarik pelanggan, menebarkan informasi. Itu bisa melalui medsos, bisa melalui selembaran, tapi selembaran sekarang jarang ya. Iya. Sekarang HP dari medsos, Facebook bisa, Instagram bisa, dan membagikan contoh-contoh barang yang akan dijual. Itu boleh, dan memberikan harga diskon. Yang kita bahas tadi untuk anggaran usaha, anggaran di awal usaha hanya menunjukkan keuntungan kecil. Itu biasa terjadi ya Bu ya. Di awal usaha perlu membeli berbagai peralatan dan bahan baku, banyak modal yang keluar. Jadi rencana keuangan seperti di flipchart yang saya bacakan tadi bisa memantau kondisi keuangan kita seperti dengan lebih baik. Lalu kita lanjut ke film berikutnya. Ada satu film untuk Usaha. Dari situ, saya baru tahu bahwa untuk memulai usaha ada urutan langkah yang harus dijalani. Saya perlu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan ide usaha saya. Berdasarkan informasi tersebut, saya harus menilai bisa tidaknya usaha itu dijalankan. Ternyata, berjualan ikan matang lebih banyak peluangnya daripada jualan ikan segar. Saya putuskan untuk jualan ikan balado. Kata teman-teman arisan, ikan balado saya enak. Setelah itu, saya merencanakan keuangan usaha untuk memastikan usaha tersebut bisa memberi keuntungan. Agar berjalan waktu, saya juga merencanakan pemasarannya. Dengan menjalani langkah-langkah tersebut, usaha saya mulai berkembang dan mulai dapat pelanggan tetap. Tiap hari setelah dagang habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dengan telur dagang untuk esok hari. Tapi uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Lama-lama, jualan saya berkurang. Cukup keuntungannya. Mengapa jadi begini? Untung saya diingatkan untuk menyisihkan dan memisahkan uang buat modal usaha esok hari, dan sisanya baru untuk membeli kebutuhan keluarga. Setiap malam sebelum tidur, semua pemasukan dan pengeluaran saya tulis di catatan khas harian usaha. Tiap akhir bulan, saya isi buku arus kas, yaitu catatan total pemasukan dan pengeluaran bulanan untuk 1 tahun penuh. Dengan cara ini, saya bisa langsung tahu usaha saya tumbuh, mandek, atau malah mencil. Oke. Jadi dari film tersebut kita bisa diskusi bagaimana Ibu Lili bisa mengembangkan ide usahanya dan masalah apa lagi yang dihadapinya setelah usahanya berjalan. Bisa dijelaskan, Ibu? Bisa dibuka untuk menyisihkan sedikit untuk modal besok harinya. Iya, betul. Baru membeli perbelanjaan kebutuhan sehari-hari ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Evi telah mengutarakan pendapatnya. Jadi dari pesan film tersebut, salah satu masalah mengembangkan usaha adalah kehabisan uang untuk modal usaha itu kembali. Jadi untuk menghindari itu, segera sisihkan uang kita untuk memodali kelanjutan usaha. Catat dan cek seluruh pemasukan untuk memodali serta
pengeluaran usaha berdasarkan anggaran yang dibuat. Jadi kita buat dengan catatan kas harian atau arus kas tahunan. Itu harus ibu-ibu persiapkan jika ibu ingin memulai usaha. Dalam pengelolaan keluarga, catatan kas harian mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran keluarga yang dilakukan setiap harinya. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan usaha, catatan kas harian untuk usaha berisi seluruh pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan untuk menjalankan usaha. Jadi ada beberapa fungsi dari 3 fungsi utama dari catatan kas. Catatan kasnya itu bisa ibu lihat di buku pintar yang saya kasih. Di akhir minggu atau bulan, catatan kas harian dapat menunjukkan apa usaha kita memberikan keuntungan. Jadi total pemasukan lebih besar atau kerugian, total pengeluaran lebih besar. Yang kedua, membantu melacak pemasukan apa saja yang kurang atau pengeluaran apa saja yang melebihi dari anggaran yang telah dibuat, sehingga kita bisa mengatasi masalah yang ada secepatnya dan mencegah hal itu terjadi. Yang ketiga, membantu mengetahui barang-barang apa saja yang paling laku dan pada hari itu, pada hari apa saja penjualan cukup banyak. Biasanya itu kan pas hari kerja agak berkurang, pas hari libur itu banyak, itu pasti banyak laku. Jadi sehingga kita bisa mensiasati langkah penjualan di minggu dan bulan berikutnya. Jadi akan saya tanyakan kembali, apa hal-hal penting yang ibu dapat dari pelatihan kita kali ini tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Sedikit saja hal-hal pentingnya boleh ibu-ibu sampaikan. Yang Boleh, paling silakan. penting adalah perencanaan, kematangan perencanaan. Ya. Kemudian melihat peluang usaha dan memperhitungkan biaya-biaya yang akan kita perlukan dan biaya daripada pengeluarannya, menghitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam setiap hari. Nah, untuk kelanjutannya, saya rasa sampai di situ. Terima kasih Ibu sudah memberikan tanggapannya. Jadi demikian hasil diskusi kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.